Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu." Itulah hukum Tuhan yang terutama. Kita harus mengasihi Tuhan, melayaninya dengan sepenuh hati. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Karena ucapan syukur, persembahan kepada Tuhan bukanlah pilihan, tetapi kewajiban. Persembahan kepada Tuhan adalah merupakan tanggung jawab iman kepada Tuhan. Karena memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan apa yang saudara berikan. Mari kita lihat kisah bagaimana janda miskin dan orang kaya memberikan persembahan. Ketika di baitnya memberikan persembahan, Yesus memperhatikan setiap orang yang memberikan persembahan kepadanya. Orang kaya memberikan banyak, dan orang miskin, janda miskin, memberikan hanya 2 perak sekeping. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya yang memberikan yang paling banyak adalah janda miskin, karena dia memberikan apa yang dari kekurangannya, sedangkan orang kaya memberikan dari kelebihannya. Saya memberikan kesaksian ketika saya datang pertama kali ke Jakarta untuk mencari pekerjaan tahun 96. Saya datang mencari pekerjaan ke kota Jakarta dengan suatu harapan, dengan harapan dari berbagai koneksi saya mendapatkan hal yang mudah dengan saya sebagai seorang sarjana D3. Tetapi saudara, bukan semudah itu. Realita berbeda. Saya tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Saya tidak punya apa-apa pada saat itu. Dan saya mulai sepertinya kehilangan pengharapan, karena semuanya di dalam dunia ini sepertinya mengecewakan saya. Tetapi saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya berlari kepada Tuhan. Saya pergi ke gereja pada saat itu, sekalipun saya tidak punya ongkos. Tetapi saya pergi ke gereja dengan berjalan kaki, pergi dan pulang. Saya juga tidak bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, karena saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya apa-apa. Ketika saya pergi ke gereja, saya hanya meminta kepada kakak saya untuk persembahan. Ketika saya meminta kepada kakak saya, minta untuk persembahan, kakak saya berkata, ambillah katanya. Karena kakak saya pada saat itu jualan. Tetapi di dalam gereja, di saat persembahan kepada Tuhan, ada suatu lagu yang sangat menyentuh hati saya dan terus menyentuh hati saya, yang mengubah kehidupan saya. Dan Tuhan menilik keadaan saya. Lagunya ini selalu dilakukan pada saat persembahan. Nasana ni leo mi
lagu ini dinyanyikan dan saat memberikan persembahan, saya berdoa kepada Tuhan dengan teteskan air mata. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan yang saya berikan persembahan, Tuhan berkata di dalam lirik ini, di dalam lirik lagu ini, Rudi Salhut hartaku, yang artinya semua hartaku. Tapi saya bilang pada saat itu, Tuhan, ini bukan hartaku, ini adalah uang kakakku yang kuberikan persembahan hari ini. Saya berdoa, Tuhan, berikan aku pekerjaan supaya aku bisa memberikan persembahan. Mengisi kantong persembahan ini adalah hasil dari Tuhan yang memberikan kepada saya pekerjaan. Dan puji Tuhan, Tuhan menilik, memperhatikan apa yang saya berikan. Dan Tuhan memberikan kepada saya pekerjaan. Tuhan memperhatikan kehidupan saya. Walaupun pada saat itu saya bekerja sebenarnya di luar daripada kemampuan dan keahlian saya. Karena saya adalah seorang sarjana teknik kimia. Tetapi pada saat itu saya diminta untuk bekerja sebagai tenaga finansial. Saya berkata saya tidak punya keahlian dan kepintaran, tetapi saya mau orang yang belajar dan bekerja keras. Dan yang kedua, saudara, di saat saya mengalami finansial kesulitan dalam kehidupan, saya datang ke gereja pun sudah syukur kalau bisa saya nyampe di gereja. Boro-boro saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi saya datang kepada Tuhan di saat persembahan, saya menuliskan tulisan di dalam satu amplop. Saya katakan kepada Tuhan, di dalam tulisan saya itu, Tuhan, saya tidak bisa memberikan persembahan kepada Tuhan oleh karena keadaan saya. Engkau tahu itu, Tuhan. Tetapi hari ini, inilah hatiku, inilah jiwaku. Aku mau persembahkan kepadamu, Tuhan. Pakai hati Tuhan. Dan luar biasa, pemeliharaan hidup di tangan Tuhan. Tuhan mengubah segala realita kenyataan menjadi terbalik. Tuhan mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Dan saya bisa akhirnya memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin saudara bertanya, saudara berkata pada hari ini, mungkin saudara malas ke gereja hari ini karena saudara mungkin kekurangan finansial. Mungkin juga saudara tidak ada yang mau diberikan kepada Tuhan. Nanti apa persembahan saya? Tuhan melihat hati saudara, menilai hati saudara, datang kepada Tuhan. Allah yang sama memelihara kehidupan, yang memberkati, yang mengatakan bahwa janda miskin yang hanya memberikan 2 perak 1 keping, itu sama dengan Allah yang kita sembah saat ini. Allah yang saya sembah, yang telah mengubah kehidupan saya, memberikan pekerjaan dan mengubah situasi saya, itu juga Allah yang sekarang yang saudara sembah. Mujizat-mujizat boleh terjadi buat saudara. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Dan jika saudara sudah diberkati saat ini, berikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Memberikan persembahan yang benar dan tepat. Karena Tuhan tahu, Tuhan perhatikan setiap orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari saudara, berikan persembahan supaya pelayanan Tuhan semakin maju, supaya pelayanan Tuhan berjalan dengan baik. Saudara sudah diberkati, berikan apa yang menjadi kewajiban saudara. Memberikan persembahan bukan hanya untuk kesenangan kepada Tuhan, tetapi adalah menjadi apa? Dasarnya supaya Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit untuk kehidupan saudara. Mari puji nama Tuhan. Sekalipun saudara dalam kesulitan sekarang ini, itu adalah hanya realita. Tetapi percayalah bahwa kebenaran Tuhan tidak akan pernah kalah. Dengan perkataan Tuhan akan
kita mau menyanyikan memuji nama Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang luar biasa, di dalam kuasa darahnya Dia sudah menang, dan kita mau menerima berkat itu dengan luar biasa, yaitu dengan kemenangan dari Allah kita yang luar biasa. Kita puji nama Tuhan. Persembahan kepada Tuhan yang benar dan tepat. Glory haleluya.